Nama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Mispan dengan istri saya, Parwati. Tinggal? Tinggal di Banjarnegara sebenarnya, cuman pekerjaan lu di Kalimantan, Pak. Sekarang jadi? Sekarang nganggur, Pak. Sekarang ada di Banjarnegara apa di Kalimantan? Rencana pulang ke Kalimantan, Pak. Rencana mau pulang ke Kalimantan? Iya, Pak. Sekarang ada di mana? Di Sehari-hari sekarang ada di mana? Sebelum ke RDAY? Saya nginap di sini udah 1 minggu, Pak. Iya. Jadi kan kita meminta tolong sama Pak Haji karena ada permasalahan, banyak utang yang jelas dikejar. Jadi Bapak dari Kalimantan langsung ke RDAY? Enggak, pulang dulu ke Banjarnegara, dari baru ke sini. Oh, dari Kalimantan ke Banjarnegara baru ke RDAY. Ntar dari RDAY baru ke Kalimantan. Kalimantan lagi. Permasalahannya apa? Permasalahannya kita punya utangan mobil cuma dibawa kabur, Pak Haji. Bos, sekarang mobil lo dibawa kabur sama maling. Itu udah atas izin Allah belum? Izin Allah. Udah. Tenang aja bos, tadi ganti. Tapi kalau otak lo mikir aja. Kenapa ya gue punya aset dimaling? Kenapa ya aset gue dijarah? Kenapa aset gue kata lo goblok? Kok gitu Pak Haji? Itu udah seizin aku. Kenapa? Karena kamu kurang sedekah ke anak yatim. Ada gak ayatnya? Ada. Tapi gue sering ke anak yatim. Kurang banyak. Gue udah ke anak yatim. Anak yatimnya enggak seperti Nabi Muhammad SAW, yatim kurung. Lo cari kalau nggak ada numpang wifi-nya RDAY. Jadi lo sedekahnya kurang banyak. Sedekahin. Siapa? Karena sedekah itu dalam waktu lapang walaupun sempit. Jadi solusinya apa dong Pak Haji? Sedekah, paksain. Kalau di RDAY, maksain. Siap. Seperti tadi yang kita mau omong tadi apa? Ntar kita bahas di acara ini. Yang tadi ntar kita bahas di acara ini. Live. Lupa ya? Oh, blow on. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tarso. Coba ingat-ingat apa? Bersama istri Nur Aisyah Sutarmi. Ya. Saya dari Jombang. Jombang Ciputat. Jadi yang kesini sama pasangannya siapa? Bapak? Iya. Mas Sama istri. Bapak? Sendiri? Oh bos sama berdua? Bos berdua? Oh iya. Ibu? Ibu? Oh iya. Yuk Bapak yang nomor 2. Gimana? Saya minta tolong sama Pak Haji. Saya banyak utang sama biar usaha saya lancar. Bos bisa gak nih ya. Bisa gak lo jangan bersandar sama manusia. Kita nih suka datang ke orang. Doain gue dong. Kata Allah, ya Allah. Lo langsung aja ke gue. Ngapain lewat mediator. Jadi lo langsung ke Allah. Anak yatim nanti ngaminin. Lo berdoanya ke Allah langsung. Tanpa lewat mediator. Lo jangan lewat gue. Pak Haji doain gue dong. Jangan. Lo langsung aja ke Allah. Nanti diaminin anak yatim. Makanya gue gak mau. Kadang gini, Pak Haji gue doain dong. Ngapain gue doain? Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Kayak gak ada kerjaan aja. Udah langsung aja ke Allah. Nanti anak yatim ngaminin. Nanti lo ke masjid numpang wifi-nya anak yatim. Numpang wifi-nya RDAY. Jadi lo berdoa. Makanya kalau gue tanya, Allah, kenapa tamu RDAY gak pada dikabulin? Gak mungkin. Kenapa? Karena dia datang ke seseorang. Oh gak boleh Allah. Langsung aja ke gue. Masuk ke masjid, ijab langsung. Kalau datang ke RDAY ketemu gue, alhamdulillah. Kalau nggak ketemu, balik besok datang lagi. Nah kita di sini cuma ngobrol-ngobrol doang bos. Jangan kita berharap. Nah kita suka berharap. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Karena kan udah ada pepatah mengatakan orang yang berharap siap-siap kecewa. Lu nggak boleh berharap, tapi pasti cair, pasti punya, pasti milik, pasti bisa. Kalau yang laki-laki pasti ngaceng, pasti ngaceng, pasti ngaceng, pasti ngaceng. Gitu. Pak Haji, aku nggak mau ngaceng, maunya keras. Ya udah,
Pasti keras. Sambil ijab lo megang air keras. Ada lagi? Cukup aja. Yuk sebelahnya. Bos. Ya. Anak umur? 33. 33. Iya. Udah berkeluarga belum? Belum. Belum. Iya. Kesehariannya apa? Tadinya kerja Pak Haji. Jadi saya cerita dulu Pak Haji, maaf. Ya. Saya ini udah 8 kali Pak Haji ke sini belajar sama Pak Haji lah. Saya jalanin. Ketemu gue begini udah berapa kali nih? Kalau di sana 8 kali. Kalau ketemu privat begini? Baru sekali. Oh iya. Baru sekali. Tapi Pak Haji banyak yang udah terbuka. Yang Pak Haji ajarin alhamdulillah. Saya artinya. Ingat belum? Ya ampun. Jadi saya kan dosen Pak Haji. Dosen. Dosen? Iya. Umur berapa? 64. 64. Belum pensiun, belum. Iya. Iya. Jadi yang Pak Haji ajarin ini selama 8 minggu udah banyak, kalau Pak Haji bilang yang takjub gitu ya. Saya udah keluarin dulu plastiknya. Terus? Bangun jam 12 malam saya laksanain. Sholat sampai saya di sini juga malam-malam kan saya ikutin. Gitu. Nah sekarang Pak Haji punten nih, anak saya ini, saya sekeluarga kayak di ini, anak saya ini kayak dikerjain orang gitu, itu aja. Jadi contohnya dikerjainnya gimana? Suka malam kayak gini ya, apa teriak, suka teriak gitu, itu. Nah suka gini-gini Pak Haji. Ini minta tolong Pak Haji. Udah berapa lama? Kan kalau saya kan jarang lihat, yang sering lihat ibunya. Kira-kira udah berapa lama? 3 tahunan kali ya. 3 tahun. 3 tahun. Mungkin apa pacarnya apa nggak ngerti saya ya istilahnya. Nah ini saya udah artinya ke dokter juga. Apa kata dokter? Kata dokter sih ini aja Pak, apa namanya, kayak di terapi gitu, ke Tarakan tuh Pak Haji. Ke dokter RSUD Tarakan. Oh RSUD. Yang di Tarakan. Ya. Gitu. Punya Pemda DKI? Iya betul Pak Haji. Nah itu. Jadi. Belum di terapi? Belum. Baru datang sekali, tapi saya ingat ada Pak Haji, saya lihat di YouTube Pak Haji kan saya liatin juga. Iya. Alhamdulillah yang saya lihat tuh ada satu orang perempuan yang ibunya kesurupan tuh kayak gitu. Ya nggak tahu dikerjain sama kakaknya. Saya lihat di YouTuber itu. Gampang. Yang Pak Haji punya itu. Iya. Iya. Nah ini insya Allah. Tinggal di mana Bos? Depan Mercu Buana. Kan saya ngajarin Mercu juga Pak Haji. Oh. Kan saya emang kelihatan Pak Haji ya. Saya udah 4 ambilin air yasinan 3 botol buat dia. 4 botol, 1 botol diminum, 3 botol bawa pulang. 4 tahun saya Pak Haji mau profesor itu dijegal-jegal terus gitu. Kayak ada yang ngerjain juga di rumah gitu. Karena saya tahunya bunyi dung gitu. Kayak bunyi. Terus ada yang lemparin kayak tikus gitu. Bukan kayak tikus, emang tikus gitu. Jadi kayak dikerjain sama, nggak tahu orangnya gitu Pak Haji. Itu aja, jadi kena anak saya ini. Gitu. Nah, anak lo berapa semuanya? Hah? Anak lo semuanya berapa? 4. Yang nomor. Ini nomor berapa? 1 di Pemda, berhenti akhirnya. Di Pemda, nomor 2. Di Pemda kontrak atau udah karyawan tetap? P3K. Udah karyawan tetap. Tulis namanya anak lo dulu, namanya Bin. Oh, iya. Namanya Bin, ntar gue bikinin air yasinan. Siap aja. Air asinan. Dia belum inget. Tadi gue udah bilang bos, kita dibahas bos. Iya. Yang diomongan tadi dia. Blank.
Udah Pak Haji. Nama Bin. Udah Bin Herudin. Ya. Jadi di Pemda udah pegawai negeri apa masih honor? P3K Pak Haji honor. Honor. Ya, P3K kan belum pegawai negeri. Iya masih honor. Iya. Jadi sekarang masih di Pemda DKI apa udah libur? Berhenti. Udah berhenti. Dia nggak mau terus. Jadi pengen loncat aja di lantai 4, ya kan? Dia. Ngeri juga, iya. Oh iya. Jangan loncat bos. Nanti aspalnya bolong. Berat badan berapa bos? Ganteng. 30. 30. Berat badan 30. 30. Kecil bener. Berat badan maksudnya 30. Umur kali 30. Umur sama. Hah? Sama. Pak. Umur sama berat badan sama. Seperti. Hah? Bos lo besok bawa timbangan lo bos, nih timbang nih. Lo tuh minimal berat badannya bos 100. Haji Marco berapa? 102. Masa lo 30? Belum ditimbang ya? Belum pernah ditimbang. Oh ini oleng nih otaknya. Oh oleng. Gampang lah. Terus bapaknya pegang mic pinjam bapaknya. Bapaknya aja yang super oleng. Iya. Jadi kalau malam Pak Haji tuh nggak mau tidur. Dia. Siang tidur. Makanya tadi malam-malam saya kesini. Saya nginep. Saya udah ngantuk. Nginep di depan tuh. Nggak kuat lagi bawa mobil. Depan mana? Sebelah sana tuh deket Dramaga. Tadi kan saya mau nginep di sini. Mata udah nggak kuat. Oh. Saya masuk aja udah nggak kuat lagi nih daripada saya nabrak kan. Oh ada penginapan dermaga yang ada kuda-kuda. Iya. Patung kuda. Iya. Oh iya. Biasanya saya nginep di sini. Di depan ini sama adik-adik saya tuh sekarang. Gitu. Nah bos apa kegiatan sehari-harinya? Saya? Ya alhamdulillah. Insya Allah merah putih Pak Haji. Koperasi. Apa? Koperasi merah putih. Oh. Yang baru yang 200T itu. Oh, saya lagi ngerjain itu. Insya Allah Pak Haji. Nah sebelum koperasi merah putih apa? Sebelum di koperasi merah putih apa? Main ikan, kampus, punya kampus saya dulu. Oh iya. Bangkrut lah. Gitu. Nggak jalan? Karena saya marketingnya kuat. PDPT, kan kampus itu harus di PDPT kan. Dilaporkan ke Dikti. Dapurnya nggak kuat gitu Pak Haji. Jadi banyak yang nggak didaftar. Jadi kalau dulu dari Aceh sampai Irian tuh orang Irian hitam-hitam, yang wisudain saya tuh Pak Haji itu, saya yang nyariin marketingnya gitu. Oh iya. Gitu. Jadi ya alhamdulillah lah Pak Haji istilahnya berkahannya. Iya. Cuma kena ke anak nih Pak Haji, minta tolongnya gitu aja, biar sehat lagi lah. Gitu. Bos sebenarnya nih bos kalau gue lihat bos, lu tuh sempurna lo bos. Ada orang nikah nggak punya anak, lu punya anak 4. Iya. Orang kadang nikah anaknya nggak sampai gede-gede, anak lo sampai gede-gede. Iya. Kalau bisa sampai anak lo sampai kena, gimana ceritanya? Gini Pak Haji, dia pacaran, ya kan? Pacarnya setuju, bapaknya nggak setuju, gitu aja. Orang seberang dari yang orang bilang jago deh ininya gitu, yang daerah-daerah segitu. Sekarang gimana caranya dia mau gak ikutin ilmu RDI anak lo? Takutnya nggak mau. Mau gak? Oh iya. Mau gak dia? Mau. Iya, jadi gini bos caranya. Setiap hari dia wajib pakai celana dalam lo, celana panjang lo, celana baju lo. Tapi kan celana dalam lo nggak bakal muat dipakai anak lo. Gede. Celana dalamnya anak lo pakai dulu. Nah setelah udah lo pakai selama 9 hari. Bajunya lo pakai 9 hari. Celana panjangnya lo pakai 9 hari. Nanti dipakai khusus buat dia tidur. Bajunya yang punyanya anak lo ini. Atau lo beli baju ukuran anak lo. Atau lo beli celana dalam ukuran anak lo. Lo pakai beli celana panjang ukuran anak lo. Tapi itu kan buang-buang duit. Orang tadi pakai juga anak lo, mendingan mana baju kesukaan kamu? Nih. Nah lo pakai tiap hari ganti.
Besok pakai lagi ganti, besok pakai lagi ganti, besok pakai lagi ganti. Nah, baju itu nanti dipakai sama dia kalau mau tidur. Kalau mau tidur setiap hari. Umur lo berapa? Mm. 24, Bini lo? 59. 59 tambah 64 berapa ya? 54 tambah 9. Hmm. SD Impress ini soalnya gue. 140. 140. Kebanyakan. Kan 60 4. tambah 5. 143. Kebanyakan. 113 Haji. Nah tuh saya waras. 113. Nah gitu. Lu aja ketularan blow on. Jadi anggaplah selama 120 hari dia pakai baju lu kalau tidur. Pakai baju lu yang udah lo pakai. Tiap hari bajunya itu. Bajunya itu. Kalau mau ganti yang udah pernah lo pakai dia. Celana dalamnya yang udah pernah lo pakai dia. Gitu. Selama 120 hari. Manjur gak Pak Haji? Manjur. Jadi lo pakai dulu baru pakai dia. Baru entar dicuci. Pakai lo dulu baru pakai dia entar lo cuci. Seperti itu. Mau tidur boleh, di rumah boleh. Bebas. Pokoknya dia nggak boleh pakai baju yang masih baru. Harus bekas lo pakai dulu. Bekas lo pakai dulu. Sehari baru pakai dia. Pakai dulu sehari nih. Sekarang hari ini lo pakai nih. Besok dia yang pakai. Manjur gak? Bodoh. Ntar penyakit dia nular ke gue. Enggak. Lu tuh gak bakal kena santet bos. Gak bakal kena guna-guna. Orang yang kena santet tuh yang badannya gendut-gendut. Kayak geri-geri sedap Haji Marco. Gitu. Nah nanti gue bikinin air. Nih air asinan. Nanti lo minum air asinannya. Nanti kalau tinggal separoh isi lagi. Tambahin lagi. Minum lagi. Tambahin lagi. Minum lagi. Tambahin lagi. Minum lagi. Tambahin lagi. Minum. Selama 120 hari. Iya. Manjur gak? Manjur. Kedua. Dia wajib kalau pakai baju. Celana dalamnya dibalik. Kalau dia di rumah kaosnya dibalik. Misalkan dia pakai kaos nih. Dibalik nak. Balik. Celana dalam dibalik gitu. Gak mau. Ya udah, gimana caranya? Disiasatin. Gitu. Ada lagi? Cukup ya? Yo, Ibu. Mic-nya mana? Yang tadi Panadol bukan? Hah? Yang tetangga beli Pajero kita beli Panadol. Hah? Tetangga beli Pajero kita beli Panadol. Itu kan? Iya. Gimana? Assalamualaikum Pak Haji. Saya Dela dari Jakarta. Saya udah sering kesini sudah 7 kali. Terus Ke atas? Apa privat? ke atas. Oh ke atas. Terus apa sih namanya cuman hijab doang sama anak yatim gitu. Hajatnya apa? Enggak sih, anak saya juga sama kayak gitu. Hah? Anak saya sama yang kayak gitu kayak itu. Oh sama? Mm-mm. Oh iya. Terus ini yang Pak Haji ajarin juga saya udah kerjain gitu. Terus kemarin saya ada hajat gitu ya. Terus anak saya mau kuliah. Terus hajatnya kabul Pak Haji, ada yang bayarin. Bayarin sampai selesai. Terus ini anak saya juga kadang-kadang suka depresi gitu Pak Haji. Anaknya yang tadi ajarin ya? Iya. Oke. Yuk sebelahnya. Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Saya bingung. Bingung. Pegangan. Bingung Pak Haji. Bingung apa? Pokoknya di otak ini banyak yang saya pikirin Pak Haji. Oke. Apa yang dipikirin? Ini itu karena saya ngerasa ya saya butuh pencerahan gitu. Ikhtiar saya ibaratnya hajat-hajat saya ya mungkin dengan jalan Allah ya dikasih jalan ke sini mudah-mudahan tercapai lah. Cuma yang saat ini yang saya rasain kayaknya di otak saya ini penuh, saya tuh lelah gitu. Kurang tidur jadi gak bisa tidur gitu.
Ibu tahu gak kenapa nggak bisa tidur? Ya karena pikiran. Karena pikiran. Kenapa pikiran? Karena duitnya kurang. Kalau Nah, duitnya bener Pak Haji, banyak, bener Pak Haji, bener. Saya mikirnya gini, apa mungkin ini jawaban ikhtiar saya? Saya tuh jujur baru hari ini ke sini. Terus saya baru tahu Pak Haji itu dikasih tahu temen baru 5 hari yang lalu. Saya jadi nonton YouTube. Saya nanya alamat sini, nyari di Google. ya. Saya jadi cari tahu alamat Pak Haji di mana, terus nomor telepon Pak Haji di mana gitu. Terus? Saya dapat jawaban dari sini. Jadi saya minta Sherlock. Saya Mm-mm. bilang insya Allah Sabtu saya datang, saya bilang gitu. Ya. Saya bilang ya seperti yang saya tonton di YouTube kan, Mm-mm. pasti harus diusahakan gitu ya Pak Haji, apa sih? Paksain. Ya paksain gitu. Makanya saya bilang sama Eni ya kita paksain gitu kan. Mm-mm. Soalnya Pak Haji kalau di YouTube gitu. Ya. Makanya saya bilang anggap aja ini ikhtiar dari Allah. Ya selama ini kita sholat hajat, ya petunjuknya mungkin saya harus kesini gitu. Iya. Kalau ke RDAY kalau nggak dipaksain nggak akan bisa nyampe. Benar, benar. Karena Pak Haji. godaannya Benar, berat. setan. Karena kan di RDAY ngajarin buang setan. Sementara setannya ada di kita. Nggak bakal. Jadi kalau maksa pasti nyampe. Tapi kalau nggak maksa nggak Iya, bisa. makanya saya udah niatin banget. Saya PA itu hari Kamis kalau nggak salah, terus Jumat. Saya langsung bilang, pas saya kasih jadwal kan, ya udah saya mau, kata saya yang sedekah itu privat bersama itu, kata saya. Besok dia saya ke sana gitu. Saya bilang iya kita paksa ya, saya bilang gitu. Soalnya saya lihat di YouTube dipaksa gitu kan. Paksa. Paksa bos. Ada lagi? Ya gitu, udah gitu aja. Oke. Saya pengen tenang. Boleh. Jadi Bapak dan Makasih, Pak Haji. ya boleh. Jadi Bapak dan Ibu, saya mau Bapak dan Ibu gimana caranya pulang dari sini hajatnya harus terkabul. Gimana caranya? Gimana caranya hajatnya harus terkabul? Saya nggak mau tahu. Pokoknya paksain harus terkabul. Nomor 1 yang dilakukan adalah tidak boleh punya sifat yang 18. Kalau Bapak dan Ibu masih punya sifat 18, angkat tangan saya. Coba dari 18. Dari Bapak yang ujung. Dari 18 ada berapa sifat tuh yang Bapak masih ada? Ada 18? Waduh, gemblung. Buang loh Pak. Pak, ngapain sifat 18 buat koleksi Pak? Kalau mau koleksi tuh koleksi emas, berlian. Iya, koleksi tuh istri tuh buat koleksi. Hah? Istri satu udah habis. Ya istri buat koleksi. Makanya istrinya lo kasih bingkai. Lo bingkain istri lo, bingkain terus lo lem. Ini kok sifat 18 dipelihara. Sifat 18 di koleksi. Salah satunya apa koleksinya Bapak? Mikir. Buat apa Pak mikir? Emang Bapak mimpi dulu waktu SD lulus. Bapak punya istri yang sekarang nih. Mimpi gak? Gak ada mimpi. Jadi ngapain mikir? Gak boleh. Ilangin. Paksain ilangin. Kalau Bapak bisa ngilangin 18. Bulan ini bisa gak? Kalau bisa. Saya kasih hadiah umroh gratis suami istri. Gitu, sifat 18 dilangin. Gak hanya Bapak, semuanya. Yang hadir, yang nonton saya kasih hadiah umroh gratis suami istri. Amin. Gitu. Bayar gak? Ya enggak lah, malah saya kasih duit 100 juta buat jajan di sono. Berapa hari Pak Haji? Ya lumayan lah. 16 hari dah. Atau mau 12 hari bebas. Atau mau 9 hari. Bisa gak ngilangin nih? Akhir bulan ini, bisa gak akhir bulan ini? Sekarang bulan September. September ceria. September ceria. Jadi Bapak harus senyum. Bos, ini anaknya sakit. Ini ibu anaknya sakit. Ibu sama bapak lo masukin ke ruangan privat situ lo ajarin bos. Soalnya kalau gue ajarin nanti ketahuan rumus gue. Aja. Kecuali yang privat aja yang gue kasih. Yang gak privat ngapain gue kasih. Ujung. Bu masuk bu. Ibu keluar dulu, bapak keluar dulu. Anaknya biar di sini. Ya, anaknya di sini. Ruang tunggu. Tuh sini ruangan sini. Kasih tahu ilmu pamungkas RDAY.
Yang privat-privat aja yang dikasih. Ada di sini aja ya. Sini aja. Izin aja ya. Ya. Yuk, situ tuh. Yang nggak privat ngapain ngasih ilmu pamungkas? Nggak penting. Ajarin bos. Sampai terkabul. Namanya air asinan. Air asinan sama air yasinan beda. Ada asin. Jadi Pak, bisa gak akhir bulan ini sifat 18-nya nggak ada? Bisa gak? Harus bisa. Ya, nanti saya kasih hadiah umroh gratis ya. Ah? Sekarang gede mikir apa gede hajat? Ya jangan dipikir. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Ya jangan jengkel. Sekarang gede komen apa gede hajat? Ya jangan komen. Sekarang gede ngeluh apa gede hajat? Ya jangan ngeluh. Pokoknya lawannya hajat. Ya. Paksain bulan ini ya. Saya kasih hadiah umroh gratis suami istri. Semuanya. Semuanya yang hadir dan yang nonton saya kasih. Kalau memang hari ini bulan ini nggak berhasil pasti ulangin bulan Oktober. Harus Oktober nggak boleh punya sifat 18. Kalau memang belum bisa November harus hilang. Terakhir Desember karena kita Desember berangkat umrohnya bulan Desember. Kalau besok 14 Oktober kita berangkat anak yatim gitu. Tamu RDI yang dampingin Mbak Rati tanggal 14 Oktober. Saya bisa gak Pak Haji? Bisa. Kelebihannya apa sih Pak Haji kalau kita umroh bersama anak yatim? Bapak nanti sama ibu bisa ijab di dalam pesawat di atas awan. Enak gak? Bah jempol 2 bos. Nanti dikasih sangu gak Pak Haji? Nanti saya melongo-melongo. Gua kasih cepek 100 juta. Cukup gak? Cukup lah. Kebanyakan lebih banyak buat beli oleh-oleh. Umrohnya bayar gocap. Pegangannya 100. Menang banyak lu. Iya, 200. Lo cepet, bini lo cepet. Karena gue lagi nyari tumbal, lagi susah nyari tumbal. Gue nyari tumbal susah, kurang 7 tumbalnya. Kayaknya lo cocok deh, lo bini lo. Nah ini cocok semua. Ikhlas ya. Jadi tumbal RDI ya. Pak Haji, udah ingat Pak Haji? Apa? Udah ingat? Apa tuh? Nih. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Alhamdulillah udah ingat. Tadi tuh Pak Haji membahas sama kebetulan datang tuh suami istri berdua. Dan kata Pak Haji itu Deketin mic-nya. kata Pak Haji itu nggak boleh ada sifat 18 yang dilarang oleh RDI dan harus dibuang. Kebetulan ibu itu sampai hampir semuanya termasuk cemburu. Jadi cemburunya itu bukan saya nggak punya sifat cemburu Pak Haji gitu, karena sama-sama suami saya udah nggak cemburu udah nggak ngaceng. Udah nggak ngaceng. Jadi Suaminya udah nggak ngaceng. jadi ibu itu udah nggak cemburu lagi. Karena nggak mungkin Nggak main mungkin. perempuan kan, nggak ngaceng. Iya udah nggak ngaceng, dia nggak cemburu lagi. Tapi kata Pak Haji bukan hanya cemburu itu bukan hanya pada pasangan, tetapi pada misalnya lingkungan kita, ring 1, ring kedua. Ring 1 itu untuk keluarga, anak, istri atau suami. Ring 2 itu misalnya lingkungan kerja. Misalnya tetangga. Ketika ibu itu tetangganya beli setrikaan, ibu itu kepanasan. Itu cemburu bukan? Berarti kata Pak Haji cemburu. Terus ketika tetangganya beli kulkas 2 pintu, tetangga beli kulkas 2 pintu, ibu itu kedinginan. Menggigil. Kedinginan. Iya. Kedinginan. Tetangganya beli kulkas. Dia kedinginan. Istrinya kelojotan. Tetangganya beli kulkas. Iya. Dianya kedinginan. Ini apa penyakit? Gue bilang lo gimana sih? Terus yang terakhir ketika tetangganya beli Pajero, dia beli Panadol. Maaf tadi saya kelupaan Pak Haji. Ya gitu kepala, beli Panadol langsung berapa strip gitu. Ya untung gak overdosis Pak Haji ya. Tetangganya beli Pajero. Iya. Dia langsung ke warung beli Panadol. Ya Allah. Itu namanya cemburu bukan Bu? Cemburu ya, jadi cemburu itu bisa terjadi seperti itu.
Maaf ya tadi lupa. Iya. Tadi saya udah ngebahas, enaknya kalau privat tuh kita ngobrolnya berdua. Ngobrol berdua gitu. Soalnya kan kalau kita live-in, kan banyak orang yang kadang belum nyambung ilmu RDAY. Nanti dia potong-potong ya kan? Nah, gitu. Jadi Bapak dan Ibu coba jangan dikoleksi sifat yang 18. Bapak, masnya, mbaknya. Coba jangan dikoleksi. Buat apa koleksi sifat 18? Kenapa nggak kita buang? Kenapa nggak kita kuret? Kenapa sih Pak Haji kalau nggak dihilangin? Kayak orang nggak dikuret. Bisa jadi apa kalau nggak dikuret? Perempuan, penyakit. Ya. Bisa jadi kanker, Ya, betul? Betul. Bisa jadi tumor. Ilmu Betul. mematikan nggak? Mematikan. Nah Bapak dan Ibu jalan di tempat. Kerja ya kerja tapi motornya cicilan. Kerja ya kerja punya mobil cicilan. Kerja ya kerja punya rumah cicilan. Nah ini yang repot nih. Rumah tangga ya rumah tangga tapi pasangannya cicilan. Iya. Tahu gak punya pasangan cicilan? Ibu tahu gak? Apa? Bukan punya istri Bukan. cicilan. Iya. Bukan. Mau kalau ngontrak mah saya setuju. Kan dulu saya juga ngontrak. Bukan. Pasangan cicilan tuh terangin Haji Marco. Jadi ibunya bercicilan mulu, Dela. Kalau suaminya datang dari mana-mana ditanyain, dari mana? Udah jam segini baru pulang, bawa duit nggak? Gitu. Kalau mau nyuci itu diperiksain dompet apa, celana emaknya apa suaminya. Nggak ada. Iya. Bukain HP-nya, nih apa ada siapa aja, nih siapa nomor siapa aja nelfon gitu. Iya. Itu namanya istri cicilan ya. Itu namanya istri cicilan. Nih jalan nih satu mobil nih bertiga, supir depan, sebelah kiri suaminya, sebelah kanan istrinya. Itu istrinya jangan nanya-nanya suami, tapi dipijitin, dipeluk, dibuka resletingnya, diremes-remes, dilemot-emot. Begitu, itu baru namanya istri yang sempurna. Ini kan enggak, kita punya istri naik mobil bareng, di mobil diinterogasi. Iya Pak Haji. Tahu gak diinterogasi? Suaminya diinterogasi. Contohnya nih Pak Haji. Ya. Kan kita lagi naik kendaraan. Tiba-tiba datanglah perempuan pakai apa? Motor. Kebetulan agak gemuk tapi cantik. Terus istrinya bilang gitu, "Pak, gendutan mana dia aku?" Udah dia lah, makasih ya sayang gitu. Tapi Pak, dia cantikan mana? Dia atau aku? Cantikan kamu lah sayang, makasih ya Bapak. Iya, ini pengalaman Haji Marco. Jadi kalau gendutan mana? Ya gendutan dia lah, kalau mama langsing. Padahal mama langsung. Cantik mana? Cantik mama lah gitu. Kalau sana cantok. Terus? Ayo. Mana mic-nya? Pegang mic-nya. Gimana? Ada mau tanya lagi? Terus gara-gara itu saya akhirnya udah 15 hari head nggak selesai Pak Haji. Orang kalau banyak pikiran, mensnya keganggu. Suaminya baru mau megang alat kelamin istrinya di mobil, baru mau diraba. Apa kata istrinya? Papa, aku lagi dapet men. Lah kan belum jadwalnya. Iya, banyak pikiran. Benar, makanya gitu. Gak boleh. Gitu, Misalkan Pak Haji. anak harus bayar ini, anak harus bayar ini. Udah pasti nanti Allah yang bayar, wasilahnya lewat suaminya. Oh ya Pak Haji, ada lagi istri cicilan itu gitu. Pas suami mau pegang, kata istrinya, punya wudhu, jangan punya wudhu. Kenapa? Nggak mau disentuh. Karena apa, suaminya punya duit, jadi kata istrinya, kata suaminya, sayang, kan itu mau dipegang suaminya. Kata istrinya karena lakinya punya duit, jangan pegang, punya wudhu, nanti batal. Enggak ada gitu pokoknya. Enggak ya. Kalau istri cicilan, tau gak istri cicilan? Nenenin suami, tapi istrinya masih pakai celana, Pak.
Nggak boleh lah. Kalau nenenin nggak boleh Bu. Kan namanya laki-laki kalau nenenin tangannya pengen ngeremes alat kelaminnya istri kita. Mau, mau. Gak boleh ya. Jadi kecuali kalau mens ya boleh pakai celana dalam ya. Ini kalau men pun dibuka celana panjangnya, kulotnya dibuka, cap pendeknya aja kan dia pengen raba-raba, pengen sama. Itu balasannya masuk surga Bu. Iya. Tapi kemarin pernah Pak Haji, kan sempat berhenti dulu tuh, nggak berhenti sih ya. Saya mandi terus bersih ya. Sempat Pak Haji saya ajarin dia ilmunya Pak Haji. ML apa ngemot? ML apa ngemot? Ah iya. Ibu di atas sampai di bawah. Ya kita itu ilmunya Pak Haji kan. Iya. Ibu di atas sampai di bawah. Kalau begini terus kata dia gitu. Ibu di atas sampai di bawah. Bawah Pak Haji, Hah? di bawah. Di bawah. Seneng Pak Haji. Di bawah kulkas aja. Meskipun di bawah dia seneng kok. Seneng ya? Ada seneng ayah kalau begini terus kata gitu. Pak Haji. Iya Bu. Saya nggak setuju Bu istilahnya kita harus bekerja. Kita harus bekerja. Ibu lihat deh orang zaman dulu. Mana ada yang bekerja? Nggak ada. Tapi anaknya 12 sukses. Jadi menteri, jadi presiden, jadi kapolri, jadi kapolda, jadi pangdam, jadi dirjen. Coba anak-anak zaman dulu. Nggak ada. Kalau anak sekarang kan udah anaknya 1 nakal. Anaknya 2 nakal. Coba zaman dulu anaknya 20 bener semuanya. Nah ibu coba praktekin. Apa sih yang dilakukan sama orang-orang zaman dulu? Dia masak nasi pakai kukusan. Kalau kita kan masak nasi pakai Magicom. Nggak boleh. Makanya orang zaman dulu ada gak yang sakit diabetes? Nggak ada. Karena masaknya pakai kukusan. Jadi berasnya diserap sama bambu. Bapak lihat dah ibu lihat. Orang zaman dulu, orang Jepang umurnya panjang. Karena dia masaknya pada pakai bambu. Coba lihat. Kalau bapak dan ibu ke dimsum, makanan dimsum. Pakai bambu kan? Iya. Tuh. Dulu piringnya Pak pakai tanah liat. Minumnya tekonya pakai tanah liat tuh, tekonya pakai gerabah. Tempat berasnya pakai gerabah. Sekarang tempat berasnya pakai apa? Plastik. Iya betul Pak Haji. Nggak boleh pakai gerabah. Terus apa? Minumnya pakai apa? Kendi. Ini minumnya sekarang pakai botol. Nggak boleh. Sekarang minumnya pakai apa? Plastik dispenser. Nggak boleh. Pakai kulkas. Aduh, jadi pada umurnya pendek. Yang untung siapa? Yang bisnis kuburan. Yang bisnis kuburan yang untung. Ya kan? Iya. Untung banyak gak dia? Untung banyak. Pak Haji itu kan zaman sekarang yaitu apa generasi apa gen alpha, gen milenial itu kan zaman yang sekarang ya. Kalau kita sama Pak Haji itu kan masih pakai apa? Pakai kendi, pakai gerabah. Jadi kita baru jadi apa? Gendut. Gendut. Iya zaman dulu gitu Pak Bu. Zaman dulu orang laki, kakek kita, buyut kita, kakek kita, ada gak yang pakai celana dalam? Gak ada. Makanya dia gak ada penyakit prostat. Gak ada. Sekarang pada prostat. Hah? Iya. Iya. Buat apa pakai prostat kan jadi alat kelaminnya kan dikencengin. Janganlah. Ibu sekarang pakai celana dalam gak? Copot dulu. Zaman dulu Pak Bu, kalau kita mens zaman dulu nggak ada yang pakai pembalut, pakainya apa? Anduk. Betul. Hah? Pakai jarik. Kain dipotong-potong, dilipat. Makanya duitnya utuh orang zaman dulu. Kalau sekarang boros. Makanya anak sekarang coba lihat anak bayi sekarang lihat. Badannya anget. Masa bayi sakit plek paru-paru? Mana ada bayi sakit plek paru-paru? Umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun anak kecil sakit plek paru-paru.
Orang dia pakai pampers dari lahir. Jangan lah. Kok Pak Haji nggak boleh pakai pampers? Karena pampers nggak ngasih royalti saya. Oh ya Pak Haji, ingat Dia Pak nggak Haji. endorse gue. Makanya jangan pakai pampers. Iya. Pak Haji, saya ingat zaman dulu kan belum ada softtek. Saya itu anak pertama dari 9 keluarga. Jadi Ini 9 bersaudara. saya Ini anak pertama. Saya punya adik perempuan tuh 5 plus mama saya. Saya suka karena bingung, itu apaan sih yang direndam di dalam apa? Di dalam ember. Terus suaranya agak beda-beda. Kadang-kadang sih apaan sih ini anduk-anduk. Ternyata sekarang itu udah tahu kalau tuh anduk tuh apa. Mereka yang Pembalut. itu, pembalut. Itu hampir setiap minggu ada gitu apa ember tuh. Ember kecil-kecil itu yang direndam isinya tuh kayak anduk-anduk itu Pak diguntingin kayak gitu. Ternyata itu pembalut. Pembalut dulu. Sekarang kan pada pakai pembalut, makanya kan perempuan pada sakit mium, kista. Nah, janganlah, udah pakai itu aja, anduk. Kok nggak boleh pakai pembalut? Soalnya pembalut nggak endorse saya. Biarin, dia nggak endorse gue nggak boleh pakai pembalut. Aji Mbe, soalnya Mbe gue nggak pakai pembalut. Mbe gue kan nggak ada pakai pembalut. Gue beliin pembalut, Mbe gue malah bingung. Iki nggak opo. Nah mau saya, makanya orang zaman dulu nggak ada yang sakit lever, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C nggak ada. Kenapa? Karena dia kalau ngulek pakai cobeknya batu atau nguleknya pakai cobeknya dari tanah. Kayak yang pecel lele. Kalau badan ibu lihat tahu gejrot ya kan? Itu kan pakai tanah kan? Iya Pak Haji. Iya. Tanah diulek. Pakai cobek. Pakai cobek kayak batu, makanya nggak ada orang yang sakit hepatitis A, hepatitis B. Kalau sekarang kan dokter, kamu sakit ini, kamu sakit jantung, pasang ring. Dulu nggak ada yang pasang ring, Bos. Iya Pak Haji. Nggak ada, sekarang aja ada yang pasang ring. Dulu Pak, ini anaknya 9 orang tuanya, 9 bersaudara. Kakek Nggak ada yang 9. lahirnya sesar. Nggak ada. Nggak ada, normal semua. Iya. Iya, maksudnya normal kan? Normal, nggak ada yang sesar. Kalau sekarang kan sesar, anaknya 1 sesar, anaknya 2 sesar, anaknya 3 sesar. Janganlah, normal. Apa obatnya? Apa? Iya, jadi iya, jadi dicolekin alat kelaminnya dukunnya, taruh di air, terus diminum nih, air doanya diminum. Nih habis nyolokin alat kelaminnya dukun, diminum sama kita. Wah. Langsung mules. Iya. Oh ya Pak Haji, zaman dulu tuh nggak ada penyakit namanya jantung, Nggak ada. liver, hepatitis B atau enggak penyakit kanker atau apa. Zaman dulu nggak ada Pak Haji ya. Nggak ada. Tapi zaman itu yang ada apa coba Pak Haji? Koreng. Paling Ketombe. banter bisul sama ketombean. Iya, panu ya benar-benar. Iya, panu, penyakit kulit. Iya. Dulu Pak nggak ada tuh istilahnya orang-orang kelaparan, anaknya 12 hidup nggak ada kelaparan. Iya. Sekarang ya Allah. Jadi gimana dong? Udah pakai ilmu kearifan lokal. Pakai ilmu kearifan lokal. Dulu Pak nggak ada tuh klinik-klinik kecantikan, krim malam, krim siang, krim pagi, nggak ada. Kok pada cantik-cantik sih? Mama kita alami celana dalam bekas pakai digosok di muka. Mau tidur 99, bangun tidur 99. Ini kan sekarang bikin krim malam. Pakai krim siang yang ada merkurinya yang merusak kulit. Tabir surya. Wah berarti Pak Haji pengalaman juga. Iya. Kok Pak Haji gitu Pak Haji? Soalnya klinik kosmetik nggak endorse. Gak lah. Jadi pakai celana dalam Bu. Celana dalam Pak. Makanya orang dulu, zaman dulu kalau jerawatan, obatnya apa Pak? Celana dalam yang mens yang pertama digosok di jerawatnya.
Betul Pak Haji. Itu obatnya. Coba lu cerita pengalaman. Sakit jerawatan. Saya jerawatan. Ilmu RDAY, ilmu kearifan lokal zaman dulu. Jadi waktu itu saya ingat banget ada teman saya namanya Latifah, panggilnya Ipah. Itu jerawatnya gede-gede banget Bu. Terus suatu hari dia pulang ke Banten ke rumah neneknya. Itu kan udah ke dokter Bu. Sampai kadang kasihan ya pas kalau olahraga kalau enggak upacara itu dia bisa sampai pada merah begitu. Udah ke dokter puskesmas ya dulu kan dokter mahal jadi ke puskesmas. Jadi pas dia pulang dari Banten itu seminggu pas ibu sekolah ininya rapi Bu. Halus. Halus Bu. Ternyata sama ada lagi teman saya namanya Elis. Itu sih Pak, kenapa mukanya begitu? Pakai itu celana bekas men digini-gini. Yang pertama, hari pertama. Ke wajahnya saya bilang, bener lah, iya dia bilang gitu. Jadi pas dia pulang gitu, kita sempat ngebully dia karena kebanyakan masa sih pakai darah men kayak gitu kan. Jadi kita anak SMP itu udah ribut mulutnya wah semua gitu. Jadi itu saya lihat tuh sampai sekarang mukanya mulus dia tuh. Kebetulan dia itu beliau ya jadi guru SMP di daerah saya. Jadi kadang-kadang suka ketemu sama suaminya naik motor. Makanya mukanya udah nggak kayak dulu lagi. Dulu kan sampai merah-merah kasihan Pak. Iya. Sama ini. Disebutnya jerawat apa sih? Besi atau apa? Batu ya kayak gitu. Susah. Jadi obatnya gitu. Kan zaman dulu ada yang ibu-ibu usianya 50 tahun atau 40 tahun tapi seperti gadis usia 20 tahun. Apa yang dilakukan sama ibu-ibu itu? Dia hobinya ngemot alat kelamin suaminya. Nah sekarang kan orang nggak mau. Enggak ngapain. Normal aja normal. Ya dia nggak mau awet muda. Kata bapak itu nggak ada duitnya katanya. Istri yang hobinya ngemut alat kelamin suaminya duitnya saldonya di atas 10 miliar. Amin. Bohong istrinya nggak dikasih. Nanti kan kita tanya, Mama lagi di mana? Mama mau ke rumahnya orang tuanya. Ya udah, orang tuanya ditraktir makan ya, nanti uangnya papa ganti. Tuh kan efeknya ke kita. Ya kan? Mama lagi apa? Mama lagi beli tanaman, ya udah beli, nanti papa ganti. Itu kan efeknya ke kita. Jadi kalau suaminya lagi bengong atau enggak lagi diem, ibu langsung bertempur. Iya, tangkap mot, ngom. Manjur gak? Jempol 2. Iya, misalkan anak kita baru ngomong ya, Mama kenapa bengong? Iya, mesti bayar ini buat anaknya bayar ini. Itu suaminya langsung rogoh. Nih mah buat bayar nih mah buat bayar. Begitu. Apa susahnya ngemot orang sama pasangan kita? Iya betul. Mau gak Bu? Mau. Ibu? Iya. Ibu? Hah? Tuh Pak, tuh denger tuh Pak. Mau. Iya, mot Pak. Mot ya Bu, jangan digigit ya. Jangan digigit. Dimot. Iya kan tugas kita nyenengin memuliakan suami. Pasti kita dimuliakan sama Allah. Karena ridhonya Allah ridhonya suami gitu loh. Jadi nomor 1 kalau suami datang baru ketemu. Misalkan suami datang nih pulang. Tugas ibu nggak boleh menanya-nanya nggak boleh. Tapi langsung dilucutin bajunya, celananya semua dilucutin. Langsung suruh duduk di bangku, langsung diemot. Apa? Anak kasih duit suruh jajan ke Bandung. Kasih duit suruh jajan ke Cilacap. Dek, kamu jajan ke Purwokerto Dek. Kalau bisa jangan pulang dulu Dek. Nunggu mama itu. Liatin dulu gitu Pak. Apa? Anak saya kalau pergi jajannya, Mama liatin gitu. Kita liatin di jalan. Sambil bawa alat kelamin emot sambil diliatin. Sambil ibu tenteng alat kelamin suami, ibu keluar teras ibu liatin sambil ngemot. Iya. Terus Dek. Kata adiknya, Mama juga terus ya.
Aduh, ini acara apa sih? Tadi ibu datang ke sini, aduh Pak Haji saya pusing, saya nggak tahu, saya lagi bingung Pak Haji, ketawa-ketawa nih. Tadi dia ngomong apa waktu Aduh, Pak. waktu sebelum masuk? Aduh Pak Haji saya pusing, saya bingung mau apa yang sebetulnya Pak Haji, aduh saya bingung mau nangis. Sekarang kemudian ketawa-tawa, sudah ngemot ya kata-ketawa. Mana mic-nya? Mic. Nggak pernah tahu kalau saya tuh punya masalah. Saya tuh kalau di luar biasa aja. Tadi Ibu di luar ngomong apa ke Haji Marco? Nggak ngomong sama Pak Haji Marco. Barusan tadi masuk nih. Nggak ketemu. Kalau ketemu ya pasti saya minta duit. Kenapa nggak minta nenen? Kenapa nggak minta nenen? Itu Pak Haji Marco-nya di sini. Oh, iya. Sedangkan saya dapat berita semalam katanya Pak Haji Marco habis bikin api unggun ya. Ya. Kalau tahu begitu Pak Haji Marco kan habis cair, saya pasti minta. Iyalah 460 miliar. Nah, tuh saya tadi dengar kata gitu Pak Haji Marco katanya semalam itu dia habis cair uang gitu. Iya ada Pak Haji Marco, iya gitu. Tadi tuh saya dengar dari orang-orang. Kalau saya tahu saya cari. 460 miliar. Katanya semalam ya acaranya. Iya. Tadi Tunai. orang-orang ngomong yang kemarin pada nginep. Oh yang pada nginep. Yang pada nginep tadi cerita sama saya. Semalam ada Pak Haji Marco. Begitu ada Pak Haji Marco ada kata dia gitu. Saya kan lihat di YouTube. Saya emang baru tahu berapa hari ini. Tapi kan banyak cerita Pak Haji Marco yang awalnya gimana gitu kan. Sampai kesini ngasihnya apa gitu loh ke Pak Haji. Yeah. Ke anak yatim kan. Ya. Oke saya ya itu pokoknya intinya saya nggak tahu apa-apa kesini yang penting paksain gitu. Iya. Besok ngikutin Pak Haji Marco. Ya. Sukses. Haji Marco ini kan bisa cair 460 miliar. Amin. Pak Haji Marco setiap hari Minggu ijab di kolam renang. Tapi ijabnya nggak di atas, tapi ijabnya di dalam air. Jadi Haji Marco ikut berenang. Coba cerita bos. Jadi, bisa cair 460 miliar ijab di kolam renangnya gimana? Jadi kita pasti anak-anak pada suka-suka tuh berenang karena kan Pak Haji setiap hari Minggu itu memuliakan anak-anak yatim untuk berenang, bermain air. Karena anak-anak itu suka main air. Karena mungkin Pak Haji juga ngerasain anak-anak yatim kan setiap hari datang ke sini harus ngaji dan amin begitu, amin sampai capek gitu. Jadi mereka itu harus refreshing biar segar lagi balik lagi ke sini. Jadi pas mereka berenang, saya langsung buka baju nyebur. Anak-anak bilang tuh, Pak Haji kayak ikan paus gitu, gede banget. Jadi mereka itu pada di tangan saya itu ada kadang-kadang di sini 4, di sini 48. Ada yang kadang-kadang megangnya ke leher, sampai saya nggak bisa napas. Ini berenang belum, napasnya udah sesak banget duluan itu. Tapi mereka seneng karena mereka itu, maaf ya, papanya nggak ada. Jadi kita mungkin butuh sosok ayah yang suka bermain sama kita. Jadi kebetulan juga selain ijab kabul sama anak yatim sedekah itu, saya sedekah tenaganya untuk apa? Ngehibur mereka untuk belajar berenang atau bisa berenang. Di situ juga saya suka bilang, anak-anak Pak Haji lagi punya hajat, aminin doa Pak Haji ya, amin. Kabul ya, kabul. Jadi kita ada sedikit apa? Sambil menyelam minum air ibaratnya gitu. Jadi sambil main sama anak-anak itu kita bilangin Pak Haji punya hajat gede diaminin ya, amin Pak Haji amin. Tapi aku mau berenang ya, kita berenang aja. Jadi kadang-kadang saya biar mereka senang tuh saya lelepin dulu pada lelep, akhirnya pada muncul semua ya gitu. Jadi sepandai-pandai kita ketika anak-anak yang bila berenang kata Pak Haji harus ijab melipir. Artinya ketika anak-anak lebih senang kita langsung di pinggir jalan sebelum berenang itu kita ijabin juga amin pasti hayat saya terkabul 460 miliar pasti itu ucapin terus. Itu kan hal yang diapresiasikan sama kita juga bahwa hal-hal yang positif dibayangkan dan kita ulang-ulangi lagi sebagai sesuatu yang bakal terjadi dan yakinin bahwa ini bakal terjadi dan bayangin juga udah terjadi gitu. Jadi ada ijabnya di situ untuk bapak-bapak yang mau nanti ikut berenang hari Minggu besok bisa sedekah karena nantinya di ujung selesainya anak-anak itu
nanti ada ijab global, rame-rame Pak Haji. Jadi anak-anak yatim bisa berenang, nanti dipandu sama ustadznya, sebutkan hajat ibu, biasanya untuk yang global, hajat bapak-bapak ibu yang datang hari ini, nanti didoakan sama aminkan sama anak yatim, atau juga nyatet di buku sedekah dan ijab kita dikasih satu lembar dan dibacakan sama ustaz. Ibu harus yakin karena semakin anak-anak bahagia, Pak Haji kenapa suka sekali bikin anak bahagia? Karena disitulah WIP-nya lagi tinggi-tingginya, lagi kenceng-kencengnya, lagi bahagia. Ketika Pak Haji memuliakan anak yatim, kita ikut melipir-melipir di situ, bahwa kita juga ijab di situ. Karena kan kalau kita lihat biayanya kan gede juga berenang 500 anak yatim. Kita dengan sedekah seadanya, ingat satu sedekah, satu hajat, satu ijab. Jadi usahain bukasin satu. Jadi kita misalnya utang lunas, misalnya bapak itu atau ibu itu, misalnya tanah aku terjual dengan harga berapa miliar kayak gitu. Jadi diusahain sama anak-anak dan apalagi ibu bapak bisa berenang dekat-dekat aja kita untuk mereka untuk belajar berenang lah gitu. Yang penting mereka bahagia, mereka senang pokoknya. Kelihatan dari senyumnya, dari apa ya juga. Oke, semangat. Oke, jadi Bapak nggak boleh koleksi sifat 18. Ya. Bos, apa? Ada pertanyaan? Yang sebelah, nomor 2. Bos udah diajarin ya? Tadi ya, Ibu juga udah diajarin ya? Ya. Jadi buat Bapak dan Ibu yang live, yang nonton YouTube, Instagram, kita ada namanya ilmu pamungkas RDAY. Kenapa sih Pak Haji nggak diajarin? Kita nggak ngajarin karena kan takutnya nanti dipotong-potong ya. Jadi kita paksain privat, nanti kita ngobrol khusus kayak tadi Bapak di sana ya. Nah, rata-rata teman-teman yang pada punya motor cicilan, yang pada punya mobil cicilan, yang pada punya rumah cicilan, atau pasangan hidup cicilan, itu godaannya pasti hodam, pasti jin, pasti setan. Nah itu dikeluarin dulu yang ada di badan Bapak dan Ibu. Sampai alat kelaminnya gatel. Kalau udah gatel, ulangi lagi, pakai lagi. Sampai manjur. Nanti utangnya lunas sendiri. Karena ayatnya bunyinya begini. Kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ada gak ayatnya gini Pak Bu? Kuciptakan jin dan manusia untuk nyicil utang. Ada gak kata-kata itu? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ngapain utang dicicil? Pasti lunas. Kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Jadi Bapak dan Ibu isinya ibadah aja. Utang saya kan gede Pak Haji. 10 miliar. 20 miliar, 100 miliar. Ada ilmu pamungkasnya RD. Ada. Nggak mungkin nggak ada. Ada. Bapak tinggal paksain. Kedua. Orang yang di alat kelaminnya ada tai lalatnya. Apakah laki, apakah perempuan. Utangnya nggak akan lunas-lunas. Ada aja. Udah mau lunas, utang lagi. Gimana caranya? Bapak cari. Saya udah nyari nggak ketemu Pak Haji. Sewa anjing pelacak. K9. Nah, kedua, ketiga, orang yang belum nikahin anak nggak boleh bangun rumah. Kalau udah bangun rumah nggak bakal utangnya lunas, nggak boleh. Orang yang belum nikahin anak nggak boleh bedah rumah. Orang yang belum nikahin anak nggak boleh bangun kuburan. Orang yang belum nikahin anak bangun kuburan nggak akan punya rumah, nggak akan punya rumah. Kok gitu Pak Haji? Ada gak ilmu pamungkasnya? Ada lah. Ada gak tolak balenya? Ada. Pasti ada. Di RDAY kan pakai ilmu kearifan lokal. Oke? Jadi Bapak dan Ibu, kenapa utangnya belum lunas? Kenapa utangnya belum lunas? Kenapa utangnya belum lunas? Kenapa utangnya belum lunas? Kenapa utang belum lunas? Kenapa utang lunas? Jangan sekali-kali Bapak dan Ibu suka ngomong, aduh anugerah. Gak boleh. Ajarin sebentar. Ajarin sebentar. Dengerin Pak, Bu. Dengerin. Bapak Ibu sekalian, kita sering ngucap seperti itu. Kalau rezeki kita sedang sempit,
kita ngucapnya sedang diuji oleh Allah. Sehingga doanya apa? Ya Allah, beri kekuatan hamba untuk menghadapi ujianmu. Sehingga kita diberi Ujian. kekuatan. Kalau udah kuat terus diuji terus. Kayak Pak dosen, tanya Pak dosen itu. Iya, jadi mahasiswanya dikasih ujian terus. Naik tingkat, ujian lagi. Ujian. Tapi itu untuk menaikkan. Tapi kita doanya Pak, dengan bersyukur. Syukurin saja. Tanya Pak dosen, mahasiswanya yang nurut, manut, walaupun tidak pinter-pinter amat, tapi tugasnya yang dikasih oleh Pak dosen dikerjakan dengan baik, benar atau salah, nilainya pasti tidak C. Iya Pak dosen? Iya, tapi kalau mahasiswanya sudah bangkang, bolosan, dikasih, walaupun pinter, itu kadang malah nilainya malah rendah. Tapi kalau kita sudah kasih tugas, kerjain. Tugas dia suruh presentasi walaupun masih ngomongnya masih pletotan. Tapi tetap ada nilai positif, nilai bagus. Jadi enggak usah mikir seperti itu. Nah, gimana caranya supaya kita itu dengan syukur Allah membukakan pintu rezeki kita dengan syukur. Maka Pak Haji ngajarinnya doanya bukan minta kekuatan, tapi selalu dengan semuanya dengan syukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih Allah. Engkau berikan kepada saya, istri saya, anak-anak saya, menantu saya, cucu saya, nanti keluar semua keluarga saya umur panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, rezeki panjang, penghasilan setiap bulan 10 miliar. Itu udah doanya ini. Satu keempatnya ini kan syukur. Syukur tapi juga doa sekaligus. Bersyukur diberi umur panjang, bersyukur diberi kesehatan panjang, bersyukur diberi pernikahan panjang, bersyukur diberi rezeki panjang. Dan ini juga syukur walaupun belum, ini doanya. Doa dengan syukur, tapi bukan tidak harus dengan mengeluh, dengan merengek, menangis-nangis. Pak dosen kalau ada mahasiswa, enggak tahu kalau mahasiswa yang datang. Nangis-nangis pokoknya minta nilai bagus, kan enggak mungkin. Kerjain, otomatis kasih A. Kurang marem Pak dosen, A kok A doang, A+. Iya Pak dosen. Iya. Bukan apes. Bukan apes. A+. Nah kalau ini sudah dikasih C, min sekali. C, terlalu banyak C, tambahi min. C-nya di bawah, C kurang. Pengalaman nih. Gitu ya. Jadi habis sekalian doanya jangan mengeluh dan jangan menyalahkan Allah. Kalau mengeluh itu cenderungnya menyalahkan Allah seperti surat Al-Fajr. Nanti dibuka. Artinya apa? Di surat Al-Fajr ayat yang ke-15, 16, 17. Yang ke-15 itu kan yang diberi kelonggaran. Maka ucapannya apa orang yang diberi rezekinya longgar oleh Allah? Bilangnya di ujung ayat itu, Rabbi akraman, Allah sedang memuliakanku. Dimuliakan oleh Allah, ada syaratnya untuk dimuliakan Allah. Tapi kalau tidak dimuliakan Allah, dia bilangnya sedang rezekinya sedang sempit. Bilangnya apa? Rabbi ahanan. Allah sedang menghinakanku. Allah sedang merendahkanku.
Allah tidak sayang padaku. Sehingga doanya seperti tadi itu mohonnya. Apa kata Allah? Enggak. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla, bukan, tidak. Kamu kondisinya sempit rezeki bukan karena direndahkan oleh Allah, tapi karena kamu sendiri. Kalla, bal, tetapi la tukrimuna. Kamu semua tidak memuliakan. Memuliakan siapa? Al-yatim. Kenapa kita jadi sempit kata Allah? Karena tidak memuliakan anak-anak yatim. Maka karena ini kondisinya darurat, maka kita punya peluru hanya satu, sasaran tembaknya harus akurat, tepat sasaran. Kita harus dapat nih peluru satu ini karena darurat, tembakannya harus pas. Kemana? Kata Allah, memuliakan anak yatim. Jadi sedekahnya dengan memuliakan anak yatim. Tidak boleh memuliakan ibu yatim. Bonus. Bonus itu bonus. Itu bonus. Dan itu terjadi privat di sini suami istri. Ya. Suaminya usianya 80 tahun. 80 tahun, istrinya 53. Nah, kan jauh ya, ini pasti suatu hal. Ada pertanyaan Pak Haji. Kenapa Ibu bisa tertarik dengan Bapak yang sudah 80 tahun? BL, bujang lapuk. BL, bujang lapuk, BL. Karena dia baik Pak Haji. Baik gimana? Dia suka bantu anak saya. Nah, emang anaknya? Anak saya yatim. Wah. Karena sering datang ke rumahnya nyantunin anak yatim. Nah, kata ibunya yatim ngomong, Pak, kenapa nggak sepaket aja? Akhirnya sepaket. Jadi anaknya disantuni, bonusnya Dikawinin ibunya. Itu Pak dosen. Ya, jadi kita karena darurat maka sasaran sedekahnya harus Anak yatim. Paksain anak yatim. Tapi anak yatimnya yang prioritas. Apa tuh? Yatim kurung. Ada gak di sana? Kalau nggak ada numpang di RDAY. Yatim umroh. Kecil-kecil tapi udah umroh. Udah nyium batu ajar aswad. Ada gak di rumah? Nggak ada. Numpang RDAY. Yatim tahajud. Ada gak di sana? Nggak ada. Numpang di RDAY. Pada saat kita cair 10 miliar. Boleh Bapak cari yatim. Selain anak yatim RDAY terus disantunin. Karena dia pernah ngijabin hajat kita. Kita tambahin keponakan kita, sepupu, saudara boleh. Tapi kalau sekarang lagi darurat nggak boleh. Kenapa? Lah kan kita lagi SOS. Tahu SOS? Lagi urgent. Kalau Bapak nih lagi sakit, yang dicari apa dokternya? Yang profesor. Tapi kalau Bapak lagi meriang-meriang, Panadol. Atau ke klinik 24 jam, ya kan? Tapi kalau Bapak udah SOS, iya, jangan sekali-kali. Kalau enggak, waduh, aset disita, aset dilelang, saya nggak mau. Masih bisa diselamatin dengan cara tadi, sifat 18 nggak boleh ada. Dan jangan dikoleksi. Saya nggak mau Bapak dan Ibu koleksi sifat 18. Buang, hancurin, delete, harus. Ya. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih Pak Haji, karena Ya. Pak Haji sudah ngasih saran banyak, semoga bisa menjalankan. Nah ini dikasih centong, ini terus terang mau nanya, terus gimana cara menggunakannya Pak Haji? Nyentongin bos. Nyentongin. Pakai duit bibit ganjil ya bibitnya ya. 50, 75 sama 100. 75, 50 sama 100 ganjil, manggil. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDI Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Nama saya bin cair 10 miliar, cair 10 miliar. Apa aja Bapak sebut, nanti masuk bos. Tapi duitnya mesti ganjil, kalau nggak ganjil nggak bisa. Yang paling Susah manjur, nyari 75-nya itu Pak Haji. nggak apa-apa, paksain. Nanti Bapak paksain, harus paksain. Nggak mungkin, kalau privat 10 juta gue kasih. Gue nggak mau nuker-nuker, gue maunya ngasih. Nggak mau gue nuker, kasih. Insya Allah nanti. Paksain sedekah 10 juta, dapat uang Insya Allah. bibit. Manjur, ganjil harus ganjil. Tadinya sih saya terus terang Haji menungguin- Marco kan tiap hari menungguin yang nyentongin duit. Privat 10 juta Pak Haji, cuman karena Ya paksain. bini ini udah tahan, kasihan sama anaknya katanya di rumah, jadi terpaksa saya ngambil yang kecil. Paksain. Nanti pulang dulu baru. Kalau Haji berhasil, Marco bisa balik cair lagi, insya Allah. 460 miliar, Bapak harus cairnya 500 miliar. Amin. Ibu Amin. harus cairnya 500 miliar. Mau sama Haji Marco? Nggak mau saya. Lebih. Terima kasih Pak Haji. Oke. Yuk ada lagi sebelum saya tutup. Mic-nya. Ini 75-nya itu maksudnya apa deh? Lembaran 75. Kan nggak punya. Ya nggak mungkin lah lo cari dong. Jangan. Tapi seumur-umur dia duit keluar, saya belum pernah punya. Ya nanti punya. 75-an Iya, tuh. saya dari pertama keluar nggak punya Pak Haji. Tuh 75-an bos kayak gini. Nah, saya juga belum pernah dapet. Ya lo cari lah, langsung nggak cari. Harus cari. Usaha lah. Pak Haji baik deh. Gak mungkin lah. Ayolah Pak Haji. Enggak lah. Yuk. Paksain. Pokoknya saya mau kalau Haji Marco bisa nyentongin pakai uang bibit, Bapak dan Ibu harus bisa kayak Haji Marco. Kalau Haji Marco bisa cair 460 miliar, Bapak dan Ibu harus cair juga 460 miliar. Apa artinya duit 75-an? Cari ke bank. Minta ke bank. Cari. Gitu, usaha dulu. Jangan apa-apa. Minta dong Pak Haji, minta. Usaha dulu. Hah? Yang 50.000 yang ganjil kan. Ya. Nah, yang genap yang 100. Ah. Tinggal yang 75 yang belum. Iya nanti Bapak cari di bank. Cari di bank. Saya udah stok Pak 75 ribuan buat tamu-tamu RDAY 2 miliar. Tunai. Udah ada duitnya buat teman-teman. Gitu. Ya nggak mungkin lah. Tanpa minta juga gua kasih. Kapan minta udah saya kasih. Bapak tanya yang privat 10 juta. Dapat semua gak? Semua dapat. Dan centongnya khusus Pak. Yang sedekah 10 juta. Centongnya yang udah 200 tahun. Kasih lihat bentuknya. Centong yang udah 200 tahun. Nih kasih lihat. Tuh. Beda Pak sama Bapak yang pegang centong. Kalau yang Bapak nggak 200 tahun. Saya maunya yang 200 tahun. Lebih tua dari kita. Apa artinya centong? Apa artinya duit? Yang penting kita cair berapa? 10 miliar tiap bulan. Ya kan? Kita bela-belain paksain. Paksain. Gitu. Bos, ini amit tapi jangan sampai. Pada saat anak kita di rumah sakit, pada saat dokter bilang, Bu, Pak, nambah darah ya, 2 kantong. Lo cari gak ke PMI? Cari. Gak ada di PMI habis. Lo kumpulin tukang ojek. Ya betul. Tukang ojek, tukang beca ya. Suruh periksa ke PMI yang golongan darahnya sama anak kita. Suruh ngambil darah, kita bayar. Betul gak? Ini kan enggak terlalu rengek. Mau dari mana? Lu paksain. Paksain gitu. Pak Haji kejam. Tapi kan lu kaya raya. Bisa cair 10 miliar. Kalau nggak dikejemin nggak bisa. Bos, kenapa Pak Haji nggak ngewajibin sholat wajib? Nggak mau gue. Ngapain udah wajib? Yang gue paksain apa? Ba'diyah qobliyah yang nggak wajib. Jadi ba'diyah qobliyah wajib kalau di RD. Kalau sholat wajib enggak. Ngapain gue?
Kok gitu Pak Haji? Karena orang sholat ba'diyah qobliyah pasti dia sholat wajib, betul gak? Tapi kalau orang sholat wajib belum tentu sholat ba'diyah qobliyah. Gue kan tahu tekniknya bos, namanya juga SD Impres. Jadi paksain sholat ba'diyah qobliyah, paksain. Makanya orang yang sholat ba'diyah qobliyah dipaksain, utangnya lunas tanpa bayar, utang lunas tanpa nyicil, utang lunas tanpa jual aset. Bener Pak Haji, praktekin. Kalau nggak terbukti, Haji Marco yang lunasin. Gitu. Kan ini baru cair, 460 miliar. Oke, Sep, sampai ketemu lagi. Bos kalau bisa jangan pulang. Besok paksain ijab kabul di kolam renang bersama Haji Marco. Ya, maksud saya besok Minggu Bapak dan Ibu jangan pulang. Paksain ijab kabul di kolam renang. Wajib. Kalau Haji Marco ijab kabul di kolam renang tiap hari Minggu. Cair 460. Kita juga. Pak Haji masuknya bayar gak? Gratis. Dapat makan? Dapat. Nah Bapak tinggal ijab. Doanya pesawat. Aminaina anak yatim roket. Pagi jam 6. Jam 6 sampai jam 7 senam. Kenapa mesti senam? Biar yang laki-lakinya ngaceng, yang perempuannya birahi. Tuh. Senam. Soalnya kalau nggak senam nanti kalau nyemplung ke air alat kelamin Bapak mengkeret. Oh gitu Pak Haji. Pengalaman Haji Marco. Kaget. Kram. Jadi alat kelaminnya laki-laki kram. Jadi wajib senam. Senamnya bersama anak yatim. Instrukturnya siapa Pak Haji yang di depan pelatihnya? Ibu-ibu yatim. Saya udah bilang tadi sama ibu yatim. Bu, besok senam ya. Pakai apa Pak Haji? Baju berenang. Pakai baju berenang. Tapi pakai mukena. Jadi pocong. Jadi besok senam dulu jam 6. Sampai jam 7. Nanti jam 7 baru berenang. Senamnya di kolam renang Pak, nggak di sini. Senamnya besok di kolam renang. Makanya Bapak harus senam. Karena kalau nggak senam nanti menggigil Bu. Tapi kalau Bapak dan Ibu senam di kolam renang anget. Kenapa? Karena ibu-ibu yatim habis kencing. Rata-rata Bapak dan Ibu kan pernah berenang kencingnya di air apa di kamar mandi? Di kolam renang. Lo kan pernah berenang kan waktu SMP kan? Ada gak orang berenang kencingnya di toilet? Ada gak? Gak ada. Pura-pura dekem lo. Pak Haji kalau di kemarin gitu saya bilang, bentar, Pak Haji bisa senam dulu. Habis kalau pegangin saya bisa keluar. Iya. Pak Haji sebentar. Akhirnya dipegang langsung. Kencing sama dia. Pokoknya yang kencing di kolam renang pasti hajatnya 100% terkabul. Mumpung yang nonton kolam renang gak nonton ya. Pokoknya yang pipis di kolam renang pasti 100% hajatnya terkabul. Yang perempuan juga gitu. Kalau saya maunya cepet banget Pak Haji terkabul. Ibu wajib manggil bapak-bapak. Bapak-bapak saya mau pipis, liatin dulu nih. Alurnya airnya kemana. Bapak langsung nyilem. Dilihat tuh kemana salurannya. Jadi Bapak dan Ibu saya mau besok paksain wajib datang ke kolam renang Lembah Hijau. Bukan di Totet tapi kolam renang Lembah Hijau. Wajib berenang. Ditenggelamin. Kita nanti ada itu gaya batu. Kalau pipis jangan lari ke toilet, udah langsung di situ biar anget. Oke? Jadi nanti ijabnya nanti diajarin sama Haji Marco. Jadi Haji Marco besok instruktor untuk ijab kabul di kolam renang. Kalau ibu yatim khusus ngajarin senam. Saya taruh di depan, bapak-bapak di belakang. Tuh. Bisa? Ibu yatim megangin anak yatim yang kecil-kecil. Karena ada ibu yatim yang anak yatimnya 7, 5, 4. Kasihan. Ibu yang jagain anak yatim yang kecil. Yang nyuapin ibu. Kasihan dia nggak kepegang. Nah tugas bapak
jagain ibu yatim. Nyuapin ibu yatim. Karena ibu yatim gak sempat makan. Jadi bapak yang nyuapin. Bisa gak Pak? Bisa. Maunya loh. Apaan lo? Orang bagi tugas lo mau aja. Ibu yatim tuh ada yang anaknya 5, ada anaknya 6, ada anak yatim 7. Sampai dia nggak sempat makan karena ngurusin anak yatim kecil-kecil. Nah kita bagi tugas. Ibu jagain anak yatim yang kecil-kecil, yatim kurung. Bapak tugasnya jagain ibu yatim. Ibu tugasnya nyuapin anak-anak kecil yang kecil disuapin biar dia perutnya nggak kosong. Bapak tugasnya nyuapin ibu yatim biar dia perutnya nggak kosong, biar nggak masuk angin. Bisa gak Pak? Kayaknya kalau disuapin sama bapak-bapak kayaknya bukannya nggak masuk angin, ya malah masuk angin. Ibu disuapin sama bapak-bapak pakai sekop semen. Tapi kalau ibu yatim disuapin pakai tangan ya Pak. Kemesraan ya Pak, kemesraan. Yayang, yayang. Nah, kedua, biar cepat terkabul, kan anak yatim kurung masih kecil-kecil Pak, baru umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, itu rata-rata di kolam renang dia masih netek, masih nyusu anak yatimnya ya kan? Nah, tugas Bapak liatin nyusunya udah bener apa belum. Seperti yang Bapak nyusuin. Bapak ajarin tutorialnya. Dek, ini nggak begini dek. Nanti kan anak yatim ngeliatin bapak, siapa ini? Pengalaman saya neneknya nggak gitu dek. Nah, bapak pandu ya Pak.